Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pelajaran IPA. Kali ini kita akan belajar mengenai gerak pada tumbuhan. Sesuai dengan kurikulum 2013, gerak pada tumbuhan ini adalah materi kelas 8 semester 1. Dengan mempelajari gerak pada tumbuhan, diharapkan siswa dapat menjelaskan jenis gerak tumbuhan beserta contoh berdasarkan penyebabnya dengan benar. Siswa juga dapat menyebutkan contoh gerak tumbuhan berdasarkan penyebab dan jenis rangsang yang diterima atau bagian tumbuhan yang menanggapi rangsang dengan benar. Pada dasarnya, gerak tumbuhan dibagi menjadi 3, yaitu gerak endonom, gerak higroskopis, dan gerak esionom. Gerak esionom dibagi lagi menjadi gerak tropisme, gerak nasti, dan gerak taksis. Kita mulai dari gerak endonom. Gerak endonom yaitu gerak yang dihasilkan tanpa sebab faktor ini. Gerak endonom disebut juga gerak autonom. Penyebabnya tidak pasti. Diperkirakan gerakan ini berasal dari dalam tumbuhan, jadi tidak dari luar. Sebagai contoh, tumbuhan Hydrilla verticillata. Berikutnya adalah gerak higroskopi. Gerakan higroskopi disebabkan oleh perbedaan kadar air. Jika lingkungan dalam keadaan kering, sel-sel yang lebih cepat melepaskan air akan berkerut. Sementara sel-sel lainnya relatif tetap. Akibatnya akan terjadi tarik-menarik antara bagian yang kekurangan air dan bagian yang normal. Kekuatan tarik-menarik ini yang akan menentukan arah gerak tumbuhan. Sebagai contoh adalah buah kacang polong-polongan yang membuka. Yang ketiga adalah gerak etionom. Ada yang menyebutnya esionom, yaitu gerak yang dipengaruhi oleh rangsang dari luar. Gerak etionom ini dibedakan ada gerak tropisme, gerak nasti, dan gerak taksis. Gerak tropisme yaitu suatu gerak tumbuh tanaman yang merupakan respon atau tanggapan terhadap rangsang dari luar yang diterimanya secara langsung. Jika arah gerak tumbuhan mendekati arah datangnya rangsang, disebut tropisme positif. Tetapi jika arah gerak tumbuhan menjauhi rangsang, disebut gerak tropisme negatif. Gerak tropisme dibedakan ada fototropisme, hidrotropisme, stigmotropisme, geotropisme, dan kemotropisme. Kita mulai lagi untuk gerak tropisme dari fototropisme. Jenis gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsang cahaya disebut sebagai fototropisme. Tampak pada gambar, tumbuhan matahari arahnya menghadap pada cahaya matahari. Yang kedua adalah hidrotropisme. Gerak tumbuhan, terutama di sini adalah akar ya, menuju sumber air, disebut gerak hidrotropisme. Dua gambar yang berbeda nampak bahwa akar mendekati sumber air.
Yang ketiga adalah gerak tigmotropisme. Tigmotropisme ini adalah suatu gerak melilitnya sulur tumbuhan pada tempat rambatannya. Jadi nampak sulurnya membelit pada batang sebagai tempat rambatannya. Berikutnya adalah geotropisme. Geotropisme disebut juga gravitropisme, yaitu suatu gerak tropisme yang arahnya karena pengaruh gravitasi bumi, maka disebut gravitropisme. Perhatikan pada gambar, akar mendekati atau dipengaruhi oleh gravitasi. Selanjutnya adalah kemotropisme, yaitu gerak tropisme karena adanya rangsang zat kimia. Pada gambar nampak ada gerak kemotropisme negatif dan kemotropisme positif. Zat kimia yang dimaksud ada air sabun dan ada pupuk. Ya, bisa diperhatikan pada akarnya. Setelah beberapa hari, terjadi perubahan pada akar. Yang berikutnya adalah gerak nasti. Gerak nasti yaitu suatu gerakan tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Berdasarkan jenis rangsangannya, gerak nasti dibedakan menjadi beberapa macam. Ada seismonasti, termonasti, fotonasti, dan niktinasti. Pertama, seismonasti disebut juga dengan tigmonasti. Rangsangannya berupa sentuhan. Sebagai contoh, daun putri malu atau bahasa latinnya Mimosa pudica langsung mengatup manakala diberikan sentuhan atau terkena sentuhan. Saat rangsangannya berupa siang atau malam hari, maka disebut niktinasti. Tampak pada gambar, gerak daun-daunnya yang satu pada siang hari membuka lebar, pada malam hari menutup. Apabila rangsangannya berupa cahaya, disebut fotonasti. Sebagai contoh, bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa mekar pada sore hari. Kemudian gerak termonasti, yaitu gerak nasti yang rangsangannya berupa suhu. Ini contohnya bunga tulip. Gerak etionom yang ketiga adalah gerak taksis. Gerak taksis merupakan gerak pindah seluruh bagian tumbuhan karena pengaruh rangsang. Gerak taksis ini biasanya dilakukan oleh organisme bersel satu. Dibedakan ada kemotaksis dan fototaksis. Pertama, gerak fototaksis. Ini karena pengaruh cahaya. Sebagai contoh, gerak pindah tempat organel kloroplas di dalam sel-sel tumbuhan elodea ketika sel disinari. Tampak pada gambar sebelum dan setelah disinari. Yang kedua adalah gerak kemotaksis.
yaitu gerak seluruh tubuh tumbuhan karena rangsang zat kimia. Sebagai contoh adalah gerak spermatozoid ke archegonium pada tumbuhan lumut. Sebagai contoh, pergerakannya tampak pada gambar. Oke. Demikian adalah ketiga macam gerak dari gerak endonom, hygroscopis, dan etionom. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.